Pengumuman kelulusan virtual SMPN 21 Batam. Merayakan kelulusan sekolah secara virtual tidak pernah terbayangkan di benak anak-anak sekolah, orang tua, bahkan guru sekalipun. Terutama sekolah menengah pertama yang merayakan kelulusan pada hari Jumat 4 Juni 2021. Namun, pandemi COVID-19 mengharuskan mereka merayakan masa akhir 3 tahun jenjang pendidikan SMP secara berbeda. Begitu pula dari pihak sekolah SMPN 21 Batam. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, mempersiapkan acara kelulusan secara virtual sedemikian rupa dengan Google Meeting pada aplikasi Google Classroom. Kelulusan yang dilakukan dengan Google Meeting pada aplikasi Google Classroom menjadi cara yang dianggap aman dan efektif mengadakan perayaan tanpa menambah resiko penyebaran virus COVID-19. Melalui teknologi ini, guru dan siswa yang didampingi orang tua dipertemukan dalam suasana haru biru dan penuh antusias untuk mendengarkan pengumuman kelulusan secara bersama-sama. Berikut rekaman susunan acara kelulusan virtual SMPN 21 Batam. Bapak Ibu, selamat siang orang tua yang berada di rumah dan anak-anak sekalian sebagai penerus bangsa. Pertama, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai mengutuk perjuangan dari kelas 9, kelas 2, kelas 8, sekarang kelas 9 pertama. Patut kita bersyukur dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah 3, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas 9 yang telah bertugas terus untuk menyelesaikan segala kegiatan yang menyangkut dengan nilai untuk kelulusan kelas 9. Susunan acara pertama, pembukaan dalam kita berlangsung dan di sini supaya sukses acara kita dari awal sampai akhir, mari kita buka dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lancarnya kegiatan kita pada hari ini dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa sejenak menunjukkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini, hari Jumat 4 Juni tahun 2021. Kami berkumpul secara virtual pada acara pengumuman kelulusan siswa-siswa kami kelas 9 SMPN 21 Batam. Oleh karena itu, ya Allah ya Rahman, maka anugerahilah acara ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memahami bahwa siswa kami yang baru selesai menamatkan pendidikannya di sekolah ini adalah hamba yang kami yang senantiasa membutuhkan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Oleh karena itu, bimbing dan berikanlah petunjuk-Mu pada siswa-siswi kami untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Amin. Alhamdulillah pada siang hari ini prosesi pelaksanaan pengumuman kelulusan dapat diselenggarakan dengan menggunakan secara virtual karena kita memang belum bisa berkumpul bersama secara beramai. Itu kami atas nama pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Batam memohon maaf kepada semua orang tua siswa yang seyogianya pada hari ini kita sama-sama berkumpul di sekolah. Namun demikian karena kondisi yang sekarang ini masih belum nyaman kita bersama-sama, maka kami laksanakan secara virtual. Bapak Ibu, orang tua siswa yang berbahagia, kita sadari anak-anak kita pada saat melaksanakan pembelajaran mengalami tekanan yang berat oleh adanya masa pandemi ini. Betapa tidak, mereka di rumah, kami di sekolah hanya menggunakan secara virtual atau menggunakan online yang seyogianya kita sudah buka supaya sempurna dalam pembelajaran. Namun demikian kondisi yang memaksa kita seperti ini, maka kami telah laksanakan berbagai macam cara virtual yang bisa memadai untuk pembelajaran. Anak-anak semuanya, anak-anak juga termasuk siswa yang mengalami 2 periode dalam masa PJR atau belajar di rumah, kelas 8 dan kelas 9, tentu ini menambah berat. Apalagi guru mata pelajaran di sekolah juga merasa berat, padahal dengan sungguh-sungguh mereka akan menyampaikan materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Namun dengan adanya jarak yang jauh begini, maka kemampuan menerima materi itu sangat terbatas kepada kita semua. Namun demikian, tak terasa hari ini sudah penghujung, 3 tahun sudah kita lalui. Dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penyediaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa pandemi COVID-19 telah membuat kita untuk melaksanakan ujian ini dengan secara seksama dengan cara yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk melaksanakan ujian tersebut sudah punya kriteria tersendiri pada masa COVID ini, dan anak-anak pun sudah mempunyai dan sudah mengerti dan sudah mengetahui tentang bagaimana cara ujian masa pandemi ini. Adapun poin yang penting, ujian akhir dari kelas 9 ini dilaksanakan secara daring dengan menetapkan beberapa bagian yang telah ditetapkan oleh SE dari kementerian tersebut. 1, anak atau peserta didik dinyatakan lulus apabila A. menyelesaikan program pembelajaran di masa COVID-19 ini yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Ini ternyata hampir seluruh siswa kita telah mempunyai rapor semester 1 sampai semester 6. B. memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Sepanjang pengamatan Bapak Ibu guru mata pelajaran, wali kelas dan sekolah, anak-anak kita alhamdulillah tidak ada yang kegiatannya itu berbau kriminal sehingga dia ditetapkan sebagai hal-hal yang perilakunya jelek. Namun perilaku-perilaku kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai perilaku normal
masih bisa kita nyatakan dengan perilaku baik. Dan akhirnya semua siswa dinyatakan berperilaku baik atau sikap yang baik. Ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, sehingga kita lihat semuanya siswa-siswa kita telah mengikuti ujian PUS, ujian semester yang diselenggarakan oleh sekolah, meskipun dengan cara yang sangat upaya daripada guru, orang tua, kadang-kala siswa kita lalai tentang hal ini, namun kita sekolah sudah mempersiapkan dan melaksanakan ujian dengan baik. Dari ketiga syarat ini, setelah kami analisa, sehingga anak-anak kita ini hampir-hampir tidak ada yang termasuk dinyatakan dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat untuk lulusan. Tapi dia berbahagia. Dalam penilaian akhir, ada dua nilai yang digabungkan. Pertama, nilai rapor semester 1 hingga semester 6 yang diambil rata-ratanya. Kemudian, nilai ujian akhir PUS yang dijumlahkan dari rapor dan dibagi dua. Untuk diketahui, nilai PUS memang disadari bervariasi sangat terjal. Mereka yang memang sungguh-sungguh untuk belajar baik, maka dapat nilai yang baik. Bahkan ada nilai 100. Namun demikian, bagi mereka yang lalai, terpesona dengan lengahnya masa COVID di rumah saja ini, maka kadang nilai pun anjlok jauh di bawah standar. Namun beruntungnya, karena masih ada nilai penjumlahan semester 1 hingga semester 6 yang rata-ratanya cukup lumayan di atas rata-rata daripada KKM umumnya, maka ini penjumlahan menjadikan nilai yang baik pada akhirnya. Nah, dengan demikian, maka siswa-siswa kita seluruhnya setelah diambil rata-ratanya dengan penjumlahan nilai rapor dan nilai ujian sekolah, maka umumnya mereka bernilai baik. Namun untuk lengkapnya, pengumuman lulusan nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing bagi mereka yang lulus. Namanya ujian, ada yang bisa dan ada yang tidak. Ada yang sudah mencapai daripada di atas KKM secara umum, tentu ada yang tidak. Ini adalah bagian daripada proses ujian. Terakhir, masa pembelajaran memang sudah berakhir. Namun kami rasanya belum puas untuk mendidik anak-anak semuanya. Kami berpesan kepada orang tua di rumah dan anak semuanya. Teruskanlah kita sebagai generasi muda, masa pembelajaran, masa pendidikan, kalian siswa semuanya hendaknya tahu tentang meletakkan diri kamu bahwa kamu dalam masa belajar, masa untuk dididik, maka janganlah kamu lari daripada dunia pendidikan. Kami berharap agar anak-anak nanti terus melaksanakan kegiatan belajar dan dapat diterima di sekolah yang lebih tinggi, SLTA, SMK, MA maupun SMA berikutnya sederajat. Ya demikian, maka prosesi daripada pengumuman secara resmi nanti akan disampaikan pada wali kelas dan kami mengingat kembali, marilah sama-sama terus kita belajar untuk menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Hari ini Ibu akan mengumumkan peringkat 10 besar nilai rata-rata ijazah. Ibu langsung saja untuk peringkat ke-10. Dia Junita Simamora kelas 91 dengan rata-rata ijazah 89,94. Oke? Ya, dia Junita Simamora. Ya, peringkat 10 besar. Oke, terima kasih. Untuk peringkat 9 terbesar, Diana Permata Sari kelas 91 dengan rata-rata 90,10. Ya, terima kasih, Nak. Peringkat 8 besar, Anastasia Rizka
Natalia Simamora, kelas 91 dengan rata-rata 90,35. Ya, oke, Anastasia, nanti berikutnya beserta orang tua, ya. Peringkat 7 besar, Yulinar Ronatiur Rino, kelas 96. Oke, tidak berada di tempat. Baik. Dengan rata-rata 90,79. Kita lanjut peringkat 6 besar, Jihan Cornelia, kelas 91, rata-rata 90,95. Ya, tangannya, lihat tangannya. Oke, seperti ini, lihat. Ya, baik. Tangannya ya. Kita lanjut peringkat 5 besar, Priscilia, kelas 91, rata-rata 91,10. Priscilia. Oke, tangannya nak. Ya. Terima kasih ya, anak-anakku. Lanjut peringkat 4 besar, Sukma Aisyah Siregar, kelas 91 dengan rata-rata 91,19. Ya, terima kasih nak. Lanjut peringkat 3 besar, Bunga Nabila Lestari, kelas 91 dengan rata-rata 91,22. Ya. Oke, terima kasih anak ya. Kita lanjut peringkat 2 besar, Tasya Lutran Torua, kelas 91 rata-rata 91,30. Ya, Tasya Lutran Torua. Ya, tangannya nak. Ya, tangannya oke. Terima kasih nak ya. Bagus. Nah, inilah dia peringkat pertama. Kelas 91 rata-rata 92,26. Kanza Aulia Ridwan. Ya, peringkat 1 selamat ya nak ya. Mudah-mudahan berhasil ke depan. Baik, hanya ini saja yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku yang beruntung hari ini kedepannya prestasinya meningkat. Terima kasih. Berikut rekaman cuplikan pembacaan keterangan kelulusan siswa oleh wali kelas dari 91 sampai dengan kelas 99. Kelas 91 yang dinyatakan lulus. 1. Nama Aditya Intan Karedi, anak dari Bapak Ibti Kajian, dengan rata-rata nilai ijazah 85,00. Dinyatakan lulus. Berikut nama Alvin Yusuf, anak dari Bapak Adit Ariana, dengan rata-rata nilai ijazah 86,00. Dinyatakan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut ini pengumuman kelulusan kelas 92. 1. Nama Aditya Marwah Soritwa Lumbandau, anak dari Bapak Hariman Lumbandau, dengan rata-rata nilai ijazah 84,00, dinyatakan lulus.
Berikutnya, nama Ade Jonathan Marihot Mutakhir, anak dari Bapak Desmond Victor Perlindungan Mutakhir, dengan rata-rata nilai ijazah 85,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, nama Nurul Madani, anak dari Bapak Idris, dengan rata-rata nilai ijazah 85,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nama-nama yang lulus dari kelas 93. Nama Afran Dion Simatupang, anak dari Bapak Manari Simatupang, dengan nilai rata-rata 85,00 dinyatakan lulus. David Bangun Pasaribu, anak dari Bapak Marufut Pasaribu, dengan nilai rata-rata 7,00 dinyatakan lulus. Desi Febrianti Sirait, anak dari Bapak Minar Sirait, dengan nilai rata-rata 81,00 dinyatakan lulus. Makasih, Bu. Dewi Kartika, Melani Gracela Pasaribu, anak dari Bapak Hendra Suharyanto Pasaribu, dengan nilai rata-rata 82,00 dinyatakan lulus. Makasih, Bu. Muhammad Arif Saputra, anak dari Bapak Supriyadi Prasetyo, dengan nilai rata-rata 73,00 dinyatakan lulus. Makasih, Mem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya bacakan nama-nama yang dinyatakan lulus pada kelas 94. Yang pertama, Adeka Aditya Manurung, anak dari Bapak Kiher Manurung, dengan rata-rata nilai 81,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, Adika Lesmana, anak dari Bapak Pramono Soekarno, dengan rata-rata nilai 72,00 dinyatakan lulus. Anastasia Rada Paripuri, anak dari Bapak Ahmad Paripuri, dengan rata-rata nilai 82,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, Apriana Adekantari, anak dari Bapak Prawarto, dengan rata-rata nilai 71,00 dinyatakan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 95, nama-nama yang lulus adalah 1. Adion Randi Togatoro, anak dari Basak Yakiner Togatoro,
dengan rata-rata nilai 73,00 dinyatakan lulus. Adriansa Silitonga, anak dari Bapak Mustafa Silitonga, dengan rata-rata nilai 83,00 dinyatakan lulus. Ari Saputra Siregar, anak dari Bapak Mudri Muda, dengan rata-rata nilai 81,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, Ferdi Fadila, anak dari Bapak Badrudin, rata-rata ijazah 77,00 dinyatakan lulus. Fikri Ani Samosir, anak dari Bapak Joel Samosir, rata-rata ijazah 77,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, Heri Putra Sitompul, anak dari Bapak Edward Sitompul, rata-rata ijazah 85,00 dinyatakan lulus. Selamat sore dan salam sejahtera buat anak-anak ibu dan orang tua kami kelas 97. Semoga dalam keadaan sehat. Di sini saya akan mengumumkan kelulusan kelas 97. 1. Nama Adil Satsena, anak dari Bapak Sawaridin Pasaribu, dengan nilai rata-rata ijazah 81,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, Tia Gracia Nababan, anak dari Bapak Chanter Nababan, dengan nilai rata-rata ijazah 83,00 dinyatakan lulus. Makasih, Bu. Berikutnya, Dimas Christian Sihombing, anak dari Bapak Charles Sihombing, dengan nilai rata-rata ijazah 78,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, kami akan membacakan hasil kelulusan kelas 98. Ibu mulai dari nama Abid Erizal, putra Bapak Abdisal, rata-rata nilai ijazah 81,00 dinyatakan lulus. Ibu. Dua, Abil Atari, putra Bapak Dedi, dengan rata-rata nilai ijazah 85,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. 3. Alvin Firdaus, putra Bapak Adin Mariana, dengan rata-rata nilai ijazah 87,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Bu.
Berikutnya, Rita Oktaviana Puspitasari, putri Bapak Indi Elvianto, dengan nilai rata-rata ijazah 82,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Bu. Elsa Juliarti, putri Bapak Aswar, dengan nilai rata-rata ijazah 78,00 dinyatakan lulus. Makasih, Bu. Fahri Hadiono, putra Bapak Budi Triyono, dengan nilai rata-rata ijazah 81,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Bu. Berikutnya, Kevin Padinata, putra Bapak Nupadi, dengan rata-rata nilai ijazah 81,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman lulusan secara virtual kelas 99 tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, Abinta Alisandi, anak dari Bapak Muhammad Mufid, dengan nilai rata-rata ijazah 86,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Adi Widya Cakrawangsa, anak dari Bapak Iskandar, dengan nilai rata-rata ijazah 73,00 dinyatakan lulus. Kasih, Pak. Berikutnya, Aibita Krispana, anak dari Bapak Nazmul Irfan, dengan nilai rata-rata ijazah 81,00 dinyatakan lulus. Kasih, Pak. Berikutnya, Aiza Nurjehan Muslimah, anak dari Bapak Agus Purwanto, dengan nilai rata-rata 77,00 dinyatakan lulus. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Ananda Putri Nurul Widya, anak dari Bapak Erwan Paus Tukuk, dengan nilai rata-rata 85,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, Andrea Nurrohim, anak dari Bapak Rubaini, dengan nilai rata-rata ijazah 78,00 dinyatakan lulus. Berikutnya, Andreansa Harahap, anak dari Bapak Mualidin Harahap, dengan nilai rata-rata ijazah 82,00 dinyatakan lulus. Iya, makasih, Pak.